Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 15. Ini yang membuat aku enggan kasih pijatan buat wanita. Abbas menghentikan pijatannya, karena dia tahu Sinta terpancing gairah. Maaf ya, Bas. Namanya juga janda kesepian, terus kau itu ganteng banget. Sinta merubah posisi menjadi duduk, menatap Abbas dengan senyuman genit. Perlahan dia turunkan kain jariknya, hingga si kembar menampakkan wujud aslinya. Abbas sontak terpaku menyaksikan godaan nikmat di depan mata, dia menelan salivanya satu kali. Jangan coba-coba, Shin. Aku punya anak dan kau juga. Lagi pula, aku akan jatuh sakit kalau melakukannya. Tutupi badanmu lagi, suruh Abbas seraya menarik kain jarik Sinta ke atas. Berniat menutupi si kembar, namun tanpa sengaja, tangannya tersentil ujung si kembar. Mata Abbas terbelalak, dia mematung dan berucap, maaf. Sinta justru tersenyum. Salah satu tangannya tiba-tiba menyentuh inti Abbas, dia elus-elus benda itu dengan pelan. Untuk sekian kalinya, Abbas menelan salivanya. Sinta seolah tak menyerah untuk menggodanya. Anakku tidur di kamar loh. Ini kamarnya ada di depan, imbuh Abbas. Kan dia lagi tidur, sahut Sinta santai. Dia kembali menurunkan kain jariknya. Kemudian Sinta keluarkan inti berurat Abbas dari sangkarnya. Apa yang kau? Ah! Abbas ingin protes, namun dia langsung keenakan. Ketika Sinta memulai keahlinya dalam menaklukkan sang pria, Abbas bisa saja menghentikan ulah Sinta. Namun, dia sudah terlanjur terbuai dengan kenikmatan. Apalagi Sinta begitu piawai dan hebat dalam mengolah peruratan. Hasrat Abbas jadi di luar kendali. Ia ingin sekali berhenti, namun sebagian dari dirinya juga enggan berhenti. Hingga akhirnya, Abbas lagi-lagi jatuh dalam pekukan hangat sang janda. Sambil melakukan tugasnya, perempuan itu memeluk Abbas dengan erat, sehingga si kembar pun menempel kuat ke badan Abbas. Dia tentu tahu benda apa itu. Yang pasti, dirinya semakin bergairah tinggi. Alhasil Abbas membalas pagutan Sinta. Perlahan mereka saling melepas yang menghalanginya, sampai tidak ada satu helai pun menutupi. Abbas sepertinya dibuat gelap mata lagi. Mungkin juga, dia haus akan belayan layaknya Sinta. Akhirnya, Abbas dan Sinta melakukan pendakian sesungguhnya. Sesekali Sinta melenguh nikmat, apalagi saat Sinta ada di pangkuan Abbas. Mereka menikmati indahnya puncak bersama-sama dengan puas. Ketika saling terpuaskan, segalanya berakhir, Abbas ambruk ke sebelah Sinta. Ini harusnya tak terjadi, keluh Abbas sembari mengatur nafas. Kayaknya kau juga kesepian sepertiku, tanggap Sinta. Mungkin, balas Abbas. Kau sebaiknya pakai bajumu, aku mau pakai baju ke kamar. Aku lebih baik pulang sekarang, sudah larut juga. Ungkap Sinta, seraya beranjak sambil membawa kain jariknya. Abbas lantas mengenakan celananya. Saat itu, atensinya tertuju ke arah jam tangan Sinta yang tergeletak di samping bantal. Abbas mengambil jam tangan itu, dia bergegas menyusul Sinta ke kamar. Di sana, dirinya melihat Sinta masih polos. Ini jam tanganmu, kata Abbas. Entah apa yang mengganggu pikirannya, namun dia kembali tergoda saat melihat keadaan Sinta yang ada di depannya. Abbas jadi mematung di tempat, memandangi Sinta dan bingung harus berkata apa. Kenapa kau masih di sana? Sinta yang sadar dengan tatapan Abbas, segera menegur. Maaf, aku akan pergi. Abbas gelagapan, karena terburu-buru berbalik, kakinya jadi tak sengaja menabrak kaki meja kecil yang terletak di dekat pintu. Sinta terkekeh. Dia langsung menghampiri Abbas sambil melilitkan kain jarik ke tubuhnya, Sinta memastikan keadaan lelaki itu. Kau tidak apa-apa? Tanya Sinta. Enggak apa-apa. Nyeri dikit aja, jawab Abbas. Kau mau lagi ya? Tukas Sinta dengan senyuman nakalnya. Wajah Abbas menjadi serius. Daripada bohong, dia memilih berkata jujur. Kalau misalnya iya, bagaimana? Ujarnya. Ya sudah, nggak masalah kok.
Sejujurnya aku juga masih belum puas. Sinta menjatuhkan kain jariknya ke lantai, sehingga pemandangan pendakian terpampang lagi. Abbas yang sudah tak tahan, langsung memagut Sinta. Kala itu, mereka kembali mendaki lebih tinggi lagi. Ayo kita lakukan sampai puas, Bas. Setelah itu, kita akhiri hubungan ini ya. Ah, ucap Sinta di sela-sela desahan pendakiannya. Iya, sahut Abbas sembari melakukan pergerakan di atas, memimpin pendakian. Malam itu mereka bermain sampai 3 ronde. Sinta bahkan sampai lupa untuk pulang ke rumah, dia bermalam di rumah Abbas tanpa kesengajaan. Ketika pagi tiba, Sinta menjadi orang pertama yang bangun. Ia langsung bergegas mengenakan pakaian. Sinta ingin cepat-cepat pulang, karena anaknya pasti akan mencarinya. Sebelum pergi, Sinta membangunkan Abbas. Dia ingin berpamitan, namun betapa terkejutnya Sinta saat merasakan tubuh Abbas panas sekali. Abbas, kau tidak apa-apa? Tubuhmu panas sekali. Seru Sinta yang panik, apalagi keadaan Abbas masih tidak mengenakan pakaian. Sinta pun bergegas memakaikan lelaki itu celana, takut kalau anaknya Abbas keburu bangun dan tahu. Karena keadaan Abbas, Sinta memilih tidak jadi pulang. Dia mengompres dahi lelaki itu agar panasnya bisa menurun. Dennis yang mengetahui ayahnya sakit, tentu cemas. Dia langsung memanggil Bikwarni untuk meminta pertolongan. Datanglah Bikwarni ke rumah Abbas, dia lalu memeriksa kondisi badan lelaki tersebut. Astaga! Panas sekali, komentar Bikwarni. Ia sampai dibuat terkejut, karena saking panasnya tubuh Abbas. Bikwarni menoleh ke arah Sinta. Kamu siapa? Tanyanya. Jujur saja kala itu Sinta merasa panik, dia takut kelakuan gilanya dan Abbas ketahuan. Meskipun begitu, Sinta berusaha tenang. Aku pelanggan tetapnya Abbas, Bik. Kebetulan aku ketiduran tadi malam dan terpaksa menginap di sini, kilas Sinta. Berarti mobil yang di depan itu punyamu ya? Balas Bikwarni. Iya, Bik. Sinta mengangguk. Kalau begitu, ayo kita bawa Abbas ke rumah sakit. Panas begini akan sulit sembuh kalau cuman dikompres aja, kata Bikwarni. Sinta lantas setuju. Dia dan Bikwarni bekerja sama, membantu Abbas berjalan sampai masuk mobil. Bersamaan dengan itu, Hadi dan Fiona datang. Karena memang, niatnya mereka ingin menjemput Abbas untuk bekerja ke perusahaan. Namun sepertinya hal tersebut harus diurungkan, mengingat keadaan Abbas sedang sakit. Alhasil Hadi dan Fiona ikut ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka mengetahui kalau Abbas terkena tipes. Abbas diharuskan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Di antara semua orang, Sinta menjadi yang paling khawatir. Dia takut, kejadian tadi malam menjadi penyebab Abbas jadi sakit. Apalagi Abbas pernah berucap, kalau dirinya akan jatuh sakit sebelum nekat bercinta dengan Sinta. Walau tak tahu alasannya, Sinta merasa tidak enak. Setiap hari dia datang menjenguk Abbas, memastikan keadaan lelaki itu baik-baik saja. Abbas sendiri merasa kesulitan bergerak, dia merasa seluruh tubuhnya sakit semua. Ketika tertidur, Abbas kembali didatangi nenek Asih dalam mimpi. Tidak seperti biasanya. Nenek Asih tampak cemberut, seolah marah dengan kelakuan Abbas. Maafkan aku, Nek. Aku hilaf. Abbas yang sadar akan kesalahannya langsung minta maaf. Kamu kalau mau begitu, setidaknya menikah dulu. Kalau terus begini, penyakit yang kau derita akan semakin parah. Bagaimana kalau suatu hari nanti kau terkena serangan jantung? Timpal Nenek Asih mengomel. Maafkan saya, Nek. Abbas terisak, karena sangat jarang sekali dia terkena omelan sang nenek. Aku tahu kau punya banyak permasalahan hidup, tapi tetaplah bersikap sesuai batasan. Jadilah orang baik, Bas. Tutur Nenek Asih memberi wejangan. Iya, Nek. Abbas menunduk, saat itulah dia membuka mata. Dirinya melihat waktu sudah pagi, Abbas merasa lebih baik dibanding sebelumnya. Kau sudah bangun? Suara seorang perempuan langsung menyambut. Abbas segera menatap perempuan itu, dia ternyata adalah Sinta. Sinta? Ujar Abbas. Apa kau sudah merasa lebih baik?
Tanya Sinta. Aku rasa lebih baik dari kemarin, jawab Abbas. Apa yang terjadi padamu? Apa ini ada hubungannya dengan yang kita lakukan malam itu? Tanya Sinta sambil menoleh ke belakang sesekali, takut kalau ada yang dengar. Iya. Itu sebenarnya adalah pantanganku saat memijat, makanya aku terus berusaha menolak. Tapi kau tak menyerah untuk merayuku, tukas Abbas. Maaf. Aku tidak tahu. Sinta benar-benar menyesal. Jadi aku berharap, kau berhenti datang dan meminta pijatanku. Aku benar-benar minta maaf mengenai hal ini, ungkap Abbas. Harusnya kau bilang padaku dari awal, jadi kau tidak akan jatuh sakit begini, tanggap Sinta. Sinta berjanji tidak akan memakai jasa pijat lagi. Dia akan pergi, seolah tidak ada yang terjadi di antara dirinya dan Abbas. Sementara itu, Abbas merasa sedikit bersalah pada Sinta. Namun dia bisa apa? Satu-satunya cara agar pantangannya tidak dilakukan lagi, adalah dengan cara menjauh dari Sinta. Selama beberapa hari Abbas dirawat di rumah sakit. Ia bersyukur, masih diberi kesempatan untuk sembuh. Ketika sembuh, Abbas harus menepati janjinya, untuk menggantikan posisi Irwan di perusahaan. Pagi telah tiba. Untuk pertama kalinya, Abbas tidak mengantar Dennis ke sekolah. Ia menyerahkan tanggung jawab itu pada Bi Warni, sedangkan Abbas harus pergi bersama Fiona dan Hadi. Kini Abbas sudah ada di mobil. Di sana ternyata juga ada Arif yang bertugas sebagai sopir. Jujur saja, Abbas cukup senang dengan hal tersebut. Apa itu pakaian terbaik Anda, Tuan? Tanya Fiona, seraya memperhatikan pakaian sederhana Abbas. Lelaki itu hanya mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Ia bahkan mengenakan sendal yang sudah koyak. Iya, yang penting aku tampil sopan bukan? Tanggap Abbas. Hadi tampak menoleh ke belakang. Hal serupa juga dilakukan Arif, meski dia hanya melakukannya dalam sekejap. Sopan sih, Tuan. Tapi nggak cocok, komentar Arif. Dahi Abbas berkerut. Lah. Bukannya kalau mau kerja di perusahaan harus rapi, ya beginilah aku. Selain itu, buat kalian semua, berhentilah panggil aku Tuan. Gak enak banget dengarnya, ucapnya. Hadi dan Arif saling tersenyum mendengarnya. Namun wajah Fiona tetap datar, sikap gadis itu benar-benar seperti robot. Apa yang dikatakan Mas Arif itu benar. Pakaian Anda memang sopan, Tuan. Tapi tidak cocok untuk jabatan yang akan Anda tempati, kata Fiona. Dipanggil Tuan lagi, Abbas berdecak sebal. Saya menyarankan, Tuan untuk singgah ke butik langganan Tuan Irwan dahulu. Di sana, kita akan memberikan pakaian yang cocok untuk dipakai Tuan. Sepertinya Fiona masih tak peduli dengan kritikan Abbas, dia tetap bersikukuh memanggil Abbas dengan sebutan Tuan. Terserah deh. Aku ngikut aja, sahut Abbas. Arif lantas menghentikan mobilnya ke butik terlebih dahulu. Dia dan Hadi akan menunggu di mobil. Hadi menyerahkan urusan penampilan pada Fiona, yang pastinya lebih tahu dibandingkan dirinya. Di butik, Abbas tak begitu banyak bicara. Dia menerima semua baju yang dipilih oleh Fiona. Gadis itu bahkan juga membeli beberapa sepatu untuk Abbas. Saat itulah Abbas angkat bicara. Bukankah tujuan kita ke sini untuk mengganti pakaianku? Kok ini malah belanja banyak barang, timpal Abbas. Ini buat Anda pakai di hari-hari berikutnya. Biar tidak perlu bolak-balik ke sini lagi, jelas Fiona. Oh begitu. Abbas mengangguk mengerti. Sekarang, lebih baik Anda ganti pakaian. Jangan lupa pakai dasi dan jas ini, Ibu Fiona seraya menyerahkan setelan pakaian yang dia maksud. Baiklah, sahut Abbas yang segera masuk ke dalam bilik ganti. Di sana dia mengganti pakaian. Dari mulai kemeja, celana, dan sepatu. Namun saat Abbas hendak memasang dasi, dia kebingungan. Dia menghabiskan waktu cukup lama untuk memasang dasi. Sampai akhirnya Abbas menyerah dan keluar dari bilik ganti. Gak usah pakai dasi, ujar Abbas, sembari mengembalikan dasi pada Fiona. Fiona tampak terpaku. Abbas terlihat lebih tampan dan berharisma, saat mengenakan kemeja dan jas mahal. Tetapi Fiona segera berucap. Kalau Anda berkenan, biar saya yang pasangkan dasinya untuk Tuan.
Silahkan kalau begitu, tanggap Abbas. Bersambung.